Halo semua, perkenalkan nama saya William Korsmar Paung. Saya dari jurusan Elektro, kelas Teknik Mekatronika Pagi 2B dengan NIM 4212401033. Hari ini saya akan mempresentasikan codingan dari tugas pemrograman pada modul ketiga, yaitu modul Graphic Inline. Dari video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pada bagian percobaan pertama. Sekarang saya akan melanjutkan pada bagian percobaan kedua. Pada percobaan kedua, kita disuruh untuk memilih template Windows Form Application, lalu memilih untuk memasukkan beberapa bagian dari View Toolbox, yaitu Textbox, Label, Panel, dan serta button. Lalu kita akan mengatur desainnya menjadi seperti ini. Saya sudah membuat desain yang serupa pada bagian modul di sini, serta codingan yang serupa juga pada modul yang diberikan. Pada codingan ini sendiri, pada desain ini sendiri, kita tidak bisa mengurutkannya secara asal, karena pada textbox seperti ini kita disuruh untuk melanjutkan pada bagian atas, lalu pindah ke bawah, dan melanjutkan pada bagian tengah. Sama seperti bagian button, kita mulai dari bawah, lanjut ke atas, lalu berakhir dengan di tengah. Karena apa? Karena pada bagian program yang ada di modul, bagian textbox-nya merujuk seperti itu. Sebenarnya textbox dan button ini dapat diubah sehingga menjadi berurutan. Namun karena codingan pada formnya berbeda, saya akan mengikuti pada bagian modulnya saja. Ada beberapa bagian coding sini, lalu saya akan masuk ke bagian percobaan. Pada bagian ini saya akan saya merekomendasikan untuk mengisi bagiannya semua terlebih dahulu. Baik, pada pertama kita bisa mengatur bagaimana kita ingin mendesain. Untuk bagian atas, itu digunakan untuk mengatur posisi dari coretan yang kita buat. Misalnya jika kita mengubahnya menjadi 10 dia akan menjadi seperti ini. Jika kita mengubah bagian X yang lebih besar, dia akan menjadi seperti ini. Dia menghitung pada bagian mouse dan 100 koordinat ke kanan. Sama seperti pada bagian Y, dia menghitung dari mouse ke 100 koordinat Y. Lalu kita lanjut pada bagian garis. Pada garis ini kita diberikan 4 koordinat. Untuk X1 dan Y1 berguna sebagai koordinat awal, sedangkan X2 dan Y2 sebagai koordinat akhir. Misal kita contohkan seperti ini, dia akan menjadi garis seperti ini. 100X mulai dari sini dan Y100 dari sini. Sedangkan untuk panjangnya ini, dia disesuaikan dari bentrokan pada koordinat awal dan bentrokan pada koordinat kedua, yang mana titik 200 dan titik 200. Kita lanjutkan pada persegi. Sama seperti garis, namun persegi tidak membutuhkan koordinat kedua. Pada bagian X-nya 60 dan Y 60, sedangkan untuk luas kotak ini dihitung dari bagian koordinat lebar dan tingginya, yang mana misalnya lebar 70, dia akan memakan 70 titik, dan tinggi 70, dia akan memakan 70 titik. Bagian reset panel berguna untuk menghapus gambar-gambar yang sudah kita letakkan pada panel, misalnya seperti ini. Nah, lalu kita hapus lagi seperti gitu. Sekian dari presentasi saya pada percobaan 2. Terima kasih.